warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yesram Jani. Di sini kita akan menjelaskan ekologi sastra. Ekologi sastra merupakan ilmu intriksi sastra yang mendalami masalah hubungan sastra dengan lingkungannya. Ekologi sastra adalah studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk hidup dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Berikut contoh ekologi sastra pada novel Rahasia Pelangi. Novel karangan Rizwani, Elita, dan Sabrina W.S. Ini mengangkat kearifan lokal sekaligus observasi lingkungan di daerah terpencil. Novel setebal 324 halaman ini bercerita tentang perjuangan dua gadis tangguh bernama Rachel dan Anjani di hutan Tosedonelo, Riau. Kedua gadis tersebut berjuang menjalankan misi penyelamatan lingkungan. Sikap hormat terhadap alam. Armstrong and Bowser Craft yang menyatakan bahwa sikap hormat terhadap alam terwujud dalam kesanggupan menghargai alam. Kesadaran bahwa alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Kesadaran bahwa alam memiliki hak untuk dihormati. Kesadaran bahwa alam mempunyai integritas. Dan penghargaan terhadap alam untuk berada hidup tumbuh dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Tidak adil memperlakukan binatang selayaknya manusia. Gajah harus diperlakukan sebagai gajah. Orang utan, harimau harusnya diperlakukan sebagai mestinya. Halaman 207. Sikap tanggung jawab moral terhadap alam. Craft yang menyatakan bahwa sikap tanggung jawab moral terhadap alam terwujud dalam bentuk mengingatkan, melarang, dan menghukum siapa saja yang secara sengaja atau tidak mengancam, membahayakan eksistensi unsur-unsur tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Hutan gambut ini nyaris tak bersisa, karena kanal telah dibangun untuk mengerikannya, mengubah fungsi hutan ini dari hutan rawa menjadi lahan penyedia tanaman monokultur pembuat bahan bubur. Padahal hutan gambut memiliki kandungan karbon yang sangat besar dan segala aktivitas pengalihan fungsi hutan ini telah berkontribusi sangat besar terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca di negeri ini. Sikap sayang terhadap alam. Craft 2010 yang menyatakan bahwa sikap sayang dan kepedulian terhadap alam disadari oleh kesadaran bahwa semua makhluk terhadap alam. Craft 2010 yang menyatakan bahwa sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam didasari oleh kesadaran bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi. Semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dipelihara. Semua makhluk hidup mempunyai hak untuk tidak disakiti, dan perlindungan dan pemeliharaan terhadap semua makhluk hidup dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Kalau diperintah dengan suara dan tepukan sudah menurut, kenapa kita harus menggunakan cara yang kasar? Gancu dan rantai memang bisa digunakan mengendalikan gajah, tapi tidak harus. Kuncinya adalah dengan hati. Halaman 46-47. Sikap solidaritas terhadap alam. Warren dan Craft yang menyatakan bahwa sikap solidaritas terhadap alam terwujud dalam pengakuan kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lain di alam ini. Sikap turut merasakan apa yang dirasakan oleh alam, upaya menyelamatkan alam, mencegah manusia untuk tidak merusak dan mencemari alam dan keseluruhan kehidupan di dalamnya, dan usaha mengharmoniskan perilaku manusia dengan ekosistem. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Semestinya Ruby melahirkan
di rumahnya belantara hutan dan dengan nyaman, dengan ditemani kelompoknya, bukan di sini. Hutan buatan di dalam sebuah kawasan lindung, halaman 51. Berikutnya ada sikap tidak mengganggu kehidupan alam. Kraft 2010 yang menyatakan bahwa sikap tidak mengganggu kehidupan alam termuat dalam kesadaran tidak merugikan alam secara tidak perlu, kesanggupan tidak mengancam eksistensi makhluk hidup di alam semesta, mempertahankan dan penghayatan kewajiban tidak. Hutan ini luasnya ada sikap tidak mengganggu kehidupan alam. Kraft 2010 yang menyatakan bahwa sikap tidak mengganggu kehidupan alam termuat dalam kesadaran tidak merugikan alam secara tidak perlu, kesanggupan tidak mengancam eksistensi makhluk hidup di alam semesta, pemertahanan dan penghayatan kewajiban tidak merugikan alam dalam norma dan pembiaraan alam keadaan tidak tersentuh. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut. Hutan ini luasnya sekitar 83.000 hektar, terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dulunya hutan ini merupakan hutan produksi terbatas, lalu berubah fungsinya menjadi taman nasional. Selain di Pelalawan ini, wilayah Taman Nasional Tesonilo juga terbentang di Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Kuantan Sengingi, halaman 86. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.